sudah taubatan nasuha, janji Allah mudah-mudahan diampuni. Makanya Asmiranda. Ya, Bang Aladin. Terima kasih abangku. Sama-sama Bang. Abang Aladin saya tanya dulu nih, Muslim atau Kristen Bang? Konghucu. Konghucu. Oh, yang benar Bang. Oh iya. Betul. Ya. Sebenarnya sih ini forum diskusi antara Islam dan Kristen Bang. Tapi Anda nampaknya pengen naik atau ada sesuatu. Silakan Bang. Silakan. Ya kalau sesuatu sih nggak ada. Cuman suka from ini. Suka Bang Edi. Salut gitu. Oke, ya. Dan banyak terima kasih sudah dinaikkan. Oke, saya turun lagi ya, maaf ya. Oke, terima kasih Bang Aladin. Saya turunkan ya Bang ya. Iya, selamat pagi. Oke, terima kasih Selamat pagi. Sama-sama Bang, saya turunkan. Namanya Aladin, pikir saya tadi Muslim. Oke. Kalau Aladin itu kan identik dengan Timur Tengah. Ya, pikir saya Muslim tadinya. Oke, kita kasih naik ada Holly Pasutri Australia. Waduh. Holly Pasutri Australia. Kayaknya orang Indonesia sudah banyak yang minggat dari Indonesia pergi ke Australia. Aduh, apa kabar negeri Konoha? Halo ya, Bang. Bang, nanti kalau nyetir kena ban loh Bang. Enggak Bang. Aku udah di rumah Bang. Oh iya. Abang ini Muslim atau Kristen Bang? Jujur aku Kristen Bang. Kristen. Jadi mohon maaf agak berbeda dikit Bang. Tapi aku mau share dikit. Aku mau pengen bertanya dari pengalaman Abang. Karena jujur kami di Australia banyak yang berbeda. Yang pertama berbeda agama. Dan yang berikut lagi mengikuti hal-hal yang modern di sini kan Bang. Nah, banyak teman-teman aku dulu waktu di Indonesia. Waktu aku di Jawa. Dan aku pernah bawa orang dari Muslim ke Indonesia gitu. Nah sekarang aku mau tanya Bang, kalau kami di Australia di sini kan untuk agama itu mereka nggak terlalu melihat apakah kamu Islam atau Kristen gitu. Nah sekarang yang aku mau minta tolong, ada nggak advice atau saran dari Abang gitu Bang, kalau misalnya orang-orang yang nggak kenal Kristus, dan puji Tuhan aku senang waktu kemarin share dengan pendeta aku tentang Abang Edi sendiri, dan kami bisa melihat ada hal-hal positif gitu. Tapi satu yang kami punya keinginan yaitu bagaimana untuk kami kan jujur secara pribadi aku nggak terlalu dalam mengenai agama, tetapi aku pengen banget orang-orang itu ayo mau bertobat. Contoh aku punya teman sekarang, teman dekat dan dia masih Muslim. Gimana caranya untuk mendekatkan diri ke dia ke Tuhan gitu Bang? Dia Muslimnya Muslim yang taat Malaysia, atau enggak? Bang. Dia Malaysia, dari Malaysia. Muslim yang taat bukan dia? Taat nggak taat sih, soalnya kalau udah di Australia bisa kita bilang taat atau enggak karena kadang minum, kadang ya karena dia juga berhubungan dengan cowok juga gitu, cowok sama cowok gitu. Wah, nah itu yang kami punya kerinduan. Ya kalau seperti itu dia itu tidak bisa kita katakan dia ini lagi. Artinya ya beritakan saja tentang kebenaran, tentang Bible seperti itu Bang. Bagaimana kita itu harus hidup, ya kan? Bagaimana kita itu harus kembali kepada fitrah atau gambar kita sesuai dengan kodrat kita dijadikan seperti itu. Kita harus kembali kepada gambar kita, gambar Allah, begitu, gambar Tuhan. Seperti itu Bang. Itu yang jadi pokok doa kami tiap malam Bang. Aku sama istri aku untuk mendoakan dia gimana kami menunjukkan kebaikan Tuhan. Dan tadi malam kami lagi ikutin ada biblical counseling itu gimana terus, dan dia ikut gitu. Aku coba dengerin dia dan dia puji Tuhannya dia oh iya ternyata gini ya Kristen gitu. Nah, jadi langkah selanjutnya untuk naik level more itu gimana menurut Abang gitu ya? Apakah kita biarin aja? Itu sebenarnya bagian dari ini Bang. Kalau saya di bidang-bidang seperti itu mohon maaf saya nggak ada Bang. Jadi bagian seperti itu biasanya bagian gembala gereja, ya kan? Mereka yang ahli di bidang itu. Kalau ahli saya di bidang menyadarkan orang Islam sembuh dari menyembah Muhammad. Nah itu kalau di bidang saya.
Nah setelah mereka sembuh dari menuhankan Muhammad, mereka sadar kalau mereka menuhankan, menyembah Muhammad. Yes. Ketika mereka sudah sadar dengan itu, mereka keluar, baru itu tugas bagian daripada para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala gereja seperti itu, gembala jemaat. Oke Bang, jujur Bang, aku waktu saat ini waktu dengar Edis TV, waktu beberapa, aku tahu juga Abang Edis TV ini dari teman yang aku pindahin, bukan pindahin dia, bawa dia tadinya Muslim, akhirnya dia ke Kristen sekarang. Dia bilang, Abang kok kamu mukanya atau berbicara, kan aku YouTuber Bang, jadi dia bilang kok kayak Edis TV, siapa itu Edis TV? Jadi aku dalam cari tahu, oh ternyata Abang Edis TV, jadi tiap hari keluar di TikTok. Jadi jujur, aku dulu pernah berpikiran, aku sampai share ke pendeta aku bilang sampai, oh Muslim ternyata ada hal positifnya ketika mereka nggak bersentuhan. Ada hal positifnya mereka ketika dibagi. Sebentar. Ada orang mengira Anda Edis TV. Iya benar Bang. Seorang itu Muslim. Bukan Muslim, teman aku yang dari Muslim pindah Kristen. Jadi dia kirim video Abang gitu, share. Oh, jadi dari dia dari Islam pindah ke Kristen. Yes. Kemudian dia nge-share video saya. Iya. Oh, begitu. Ya, ternyata dia bilang banyak juga yang meninggalkan Islam. Jadi kayak gitu Bang. Jadi puji Tuhannya aku bisa tahu, oh ternyata bagaimana Islam itu seperti. Aku mau lebih ke teman-teman aku Jesus, karena kan Abang bilang kan coba cepat bertobat gitu. Jadi aku bingung untuk menyampaikan ke teman-teman aku, kan banyak yang di Jawa segala macam kan, yang followers aku juga, dan aku gimana cara tindakan aku gitu Bang. Itu sih lebih biasanya gini Bang, kalau Anda sudah YouTubernya lain dari awal, ya biasanya seperti itu aja Bang. Penginjilan itu kan gak harus dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Bagaimana Anda mencerminkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama, ya kan? Yes. Bagaimana kita ngomong-ngomong Yesus terus tapi tidak tercermin begitu. Tidak terpancar betul. Dari diri kita begitu Bang. Iya Bang. Jadi penginjilan itu bisa juga dengan perbuatan seperti itu, nggak hanya dengan kata-kata begitu Bang. Oke, betul Bang. Karena istri aku juga orang Batak Bang. Jadi orang Batak, ya. Iya Bang. Jadi aku melihat istri aku, dia bilang, apakah kita ketika dia pernah tanya ke aku, nah kalau kamu mengambil tindakan sama seperti Edis TV dan kamu berani untuk melakukan di Australia sini gitu, apakah itu punya dampak nggak dengan orang-orang Australia maupun di Indonesia gitu Bang? Tergantung, komunitas Indonesia banyak nggak di sana? Kayaknya banyak sekali tuh orang Indo di Australia. Iya Bang, banyak. Dan banyak banget. Di Adelaide. Tergantung. Kan, Bang. Nanti kalau abang masih PR atau apa? Nanti saya nanya itu juga susah. Abang sudah warga negara atau masih belum Bang, bagaimana? Belum. Aku baru selesai WHV dan sekarang udah masih student Bang. Iya, jangan dulu Bang. Nanti Anda nggak bisa pulang lagi. Tenanglah, pokoknya itu jangan dibicarakan di sini Bang. Ya Anda atur dulu strateginya. Bang. Ya. Anda atur dulu strateginya, ya kumpul-kumpul lah sama komunitas-komunitas Kristen begitu. Ya Bang, ya puji Tuhan banyak sih komunitas. Oke Bang, kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang siap, terima kasih banyak ya. Bang, sehat-sehat ya Bang. Sama-sama Bang. Salam kenal Bang, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. God bless itu, oke. Ya, di Australia itu banyak sekali orang Indo komunitasnya di sana. Jadi kalau penginjilan di Australia itu nggak seperti di sini begitu. Kalau Anda di sini pergi Anda ke Car Free Day, ya kan? Anda memberitakan Injil, karestenisasi. Alergi mereka. Iya. Tapi kalau mereka membicarakan tentang agama Islam dari corong-corong, itu namanya dakwah. Itu kan bagian dari syiar kami. Kadang-kadang mereka ini suka mau menangnya sendiri gitu loh. Iya kan? Coba Anda pikirkan gitu. Kenapa kalau Islam bahasa lain itu dakwah, tapi kalau Kristen nggak usah mengajarkan, nggak usah ingin bahas Islam lah.
menyebarkan kekristennya sendiri, langsung dibilang kristenisasi. Bukankah kita ini punya hak yang sama, ya kan? Anda silahkan dakwahkan Islam Anda, silahkan Anda kabarkan agama Anda. Bukankah kami memiliki hak yang sama? Seperti itu. Ya, memang kadang-kadang ya kalau dipikir-pikir ya susah ya teman-teman ya. Oke. Kita kasih naik kembali ada Afila. Oke, kita kasih naik ada Afila. Ya, selamat pagi Afila. Halo Afila. Afila, selamat pagi. Oke, baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kalau udah mulai rame-rame kayak begini nih, heran. Udah mulai rame-rame, di situ banyak orang salah naik. Gitu. Oke, kita kasih naik ada King Pratunam. Waduh, Raja Pratunam udah datang ke sini, saudara-saudara. King Pratunam. Ya, King Pratunam, silahkan nyalakan kamera Anda. Kepencet ini tadi. Kepencet. Halo, Kalau halo bang. Waduh. Mana bang? King Yo, Pratunam. Yo bang, kebetulan saya lagi di Bangkok bang. Lagi di Bangkok. Iya, tapi kepencet. Iya, istri saya pencet. Pengen banget. Pengen banget. Saya Kristen bang, kami Kristen dari Nias bang. Oh dari Nias. Halo. Tontonin abang. Oke, iya. Izin bang, maaf ya bang. Ya. Pengen banget. Oke, berarti saya turunkan ya. Kapun kap. Ya bang. Kapun kap. Kapun kap. Gak tahu dia kapun kap. Oke, ya. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, ada Heri JM. Iya, selamat pagi. Bang Heri JM. Halo? Kita tunggu ya. Halo, baik, tidak nyambung-nyambung, saya turunkan dulu. Yuk, silakan yuk. Kita kasih naik ada Aditya. Iya, Aditya, selamat pagi menjelang siang. Pagi bang. Ya, silakan Aditya, nyalakan kamera Anda. Bentar bang. Ya, silakan. Ya, Bang Aditya, saya tanya dulu Bang, ini abang nih Muslim atau gimana Bang? Muslim bang. Muslim, iya Bang. Ini forum ini itu forum diskusi antara Islam dan Kristen Bang. Saya Kristen, nah Anda Muslim. Apa gerangan kira-kira Anda naik nih Bang? Silakan Bang. Sudah lama nonton nih bang. Sudah lama nonton Edis TV. Sudah berapa lama Bang? Baru sekitar 7 harian bang, semingguan. 7 harian, oke. Gimana? Apa yang mau Anda utarakan Bang? Enggak, ini abang ini bikin live ini tujuannya apa bang? Bikin live ini tujuan saya satu, menjawab orang-orang Islam seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, Zakir Naik, Zuma. Kalau saya sebutin sampai besok pagi nggak kelar Bang. Felix Xiao, banyak. Mereka itu sering bahas Kristen. Nah kemudian dalam bahasan-bahasan mereka itu, mereka sering mengkait-kaitkan Islam dengan Kristen. Bahwasanya Yesus kami menubuatkan akan datang Muhammad. Muhammad tertulis dalam Injil dan Taurat. Nah itu tujuan live saya. Saya jawab mereka begitu. Tetapi saya juga tidak hanya menjawab-jawab saja Bang.
Tapi saya juga harus memberikan pertanyaan balik. Saya harus memberikan counter balik seperti itu. Itu Bang tujuannya. Gini Bang, Hmm. menurut Abang Yesus itu Tuhan apa manusia Bang? Kalau benar-benar Tuhan, saya siap Bang ini, login ini Bang. Nah, kan sama kan? Oke, baik. Bang, kalau Anda tanya sama saya, saya percaya Muhammad juga Tuhan, Bang. Tuhannya orang Islam. Nah, Anda kan tanya sama saya, apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Tapi Anda jangan berhenti nanya ke situ. Coba tanya saya lagi. Apakah saya percaya Muhammad itu manusia? Iya. Saya juga percaya Muhammad itu Tuhan. Tuhannya orang Islam. Nabi Muhammad memang manusia Bang. Kalau Yesus kan bukan itu Bang. Emang bedanya Tuhan sama manusia apa? Kalau Tuhan Tuhan pencipta alam. jenis-jenisan apa? Kalau manusia jenis-jenisan apa? Kalau Tuhan itu zat pencipta alam Bang. Oh, Kalau- zat. Tuhan itu zat. Bentar. Zat apa? Sebentar bang. Pelan-pelan bang. Zat apa itu bang? Padat, cair, gas. Ya bukan gitu konsepnya Bang, bukan zat. Ini saya jadi bingung. Anda tanya sama saya, apakah Yesus itu Tuhan? Saya jawab iya. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Terus Anda bilang, Tuhan itu ternyata dalam pikiran Anda zat. Pertanyaan saya, siapa yang pernah melihat Tuhan itu zat? Tertulis di Al-Quran Bang. Tuhan itu zat, Ya, kelihatan. tertulis Bang. Katanya nggak kelihatan, sekarang zat gimana? Nggak gini aja Bang. Kalau emang Enggak, sebentar. Biar enak kita ngobrolnya gini. Sebenarnya bang, banyak orang salah paham. Tuhan itu nggak ada di dalam Quran, nggak ada dalam Bible bang. Percaya nggak Anda? Nggak ada kata Tuhan dalam Quran. Dalam Alkitab juga nggak ada kata Tuhan. Percaya nggak? percaya Bang. Nah iya. Emang nggak ada Bang. Tapi Terus, yang ada oke Allah. baik. Kata Tuhan itu apa sih bahasa Arabnya? Allah. Salah. Tuhan kok Allah. Kata Tuhan itu bahasa Arabnya adalah Rabb. Mau Anda koreksi nggak saya? Nah, bingung kan? Allah yang benar. Gimana? Bang, bahasan itu sudah lama saya bahas, Bang. Jadi, kita ini sering berdebat mengenai sebenarnya pertanyaan itu udah salah. Apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Itu pertanyaan yang salah. Itu sama pertanyaannya begini. Apakah Rob itu manusia apa Tuhan? Salah pertanyaan itu. Gimana? Tuhan itu gelar. Maksudnya kalau bahasa Inggrisnya itu Lord. Atau bahasa Arabnya itu Rob. Artinya sesuatu yang kepadanya kita menghamba. Ya emang benar itu Bang. Ya Benar iya. tapi Makanya pertanyaan Anda kok aneh. Apakah Yesus itu manusia apa Tuhan? Pertanyaannya juga salah. kan saya bukan Kristen Bang, jadi tanya Bang. Ya, makanya saya bantu. Makanya saya bantu pengertian Anda. Yesus itu di dalam bahasa Injil, bahasa aslinya disebut sebagai kurios. Kurios. Apa kurios itu bahasa Inggrisnya? Lord. Bahasa Jawanya itu Gusti. Apa sih Gusti itu pengertiannya? Gusti itu adalah orang yang memiliki apa? Yang memiliki sesuatu yang dia memerintah. Itu maksudnya Gusti itu. Yang memegang kuasa, memegang kendali. Nah, di dalam agama Islam, yang memegang kendali, yang memegang kuasa, siapa? Yang memerintah umat Islam. Umat Islam, belok kiri. Umat Islam, belok kanan. Siapa yang memerintah itu? Nabi saya Bang. Ya Muhammad. Makanya saya bilang, saya percaya Muhammad Tuhan kalian. Lord kalian, Rob kalian. Gimana? Nabi Muhammad itu Nah, muter lagi nanti. Bang, Tuhan yang Anda maksud itu
Anda karang-karang sendiri atau sesuai pengertian Al-Quran? Saya percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, Bang. Bang, Jadi kita nggak katakanlah bahas ya. kita nggak bahas dia utusan Allah atau bukan. Dalam Quran jelas sekali dia itu dikatakan utusan Allah. Muhammad itu Rasulullah, jelas ayatnya dalam Quran. Tetapi yang menjadi pertanyaan, status dia di dalam hidupmu itu sebagai Rob, sebagai Lord, sebagai Gusti enggak? Sebagai panutan, Bang. Iya, sebagai Gusti itu. Untuk Yang kepadanya Anda menghambakan diri, gimana? Anda Beda kan itu, Bang, itu konsepnya, Bang. Bukan menghambakan diri, Bang. Oke, apa pengertian menghambakan diri? Menyembah. Gini-gini. Itu menghambakan diri. Iya, Bang. Berarti cuman gini-gini aja, nggak perlu melakukan perintahnya. Yang Sambil melakukan gini-gini perintahnya, sambil Bang. ngomong, sialan lu, monyet. Sambil gini-gini monyet lo dalam hati, gitu. Ya. Makanya Anda itu pengertian menyembah nggak ngerti, pengertian menghambakan diri nggak mengerti, pengertian Tuhan nggak mengerti. Jadi nihil semua. Makanya obrolan nggak pernah nyambung tuh di situ. Ada orang Kristen, orang Islam, dua-duanya sama-sama nggak ngerti apa-apa. Yang Kristen ditanya definisi Tuhan nggak tahu, yang Islam juga nggak tahu, yang ini juga nggak tahu menyembah, yang ini juga nggak tahu menyembah. Sama-sama nggak ngerti. Makanya debat kusir terus yang kita lihat. Coba Bang ya. Keadaan yang disebut menghambakan diri itu adalah keadaan di mana Anda menaklukkan diri kepadanya. Contoh. Misalnya ini setan. Ya. Nah, Terus ini seseorang namanya Udin. Ketika si Udin ini disebut menghambakan diri kepada setan ini, si Udin ini takluk kepada setan ini. Setan suruh apa dia ngikut. Artinya setan ini tuannya atau Tuhannya, si Udin ini hambanya. Dia melakukan apa yang setan ini mau. Korupsi. Mencuri. Bersaksi dusta dan lain sebagainya. Dia ikutin kemauan setan ini. Itu yang disebut menghambakan diri, Bang. Bukan begini-begini. Kalau begini-begini itu namanya menyembah. Kalau Nah, itu menyembah jadi- belum tentu menghambakan itu diri. kenapa- Banyak orang menyembah pura-pura munafik. Banyak orang menyembah pura-pura menyembah. Tahu-taunya dia di belakang berkhianat banyak. Menyembah belum tentu menghambakan diri. Banyak Bang. Ada kalau Anda nonton film-film zaman dulu, dia pura-pura begini sama rajanya, tetapi dia belakang mengatur makar kudeta. Makanya orang yang menyembah, melakukan gerakan badan penyembahan, belum tentu dia menghambakan diri kepada orang yang disembahnya itu. Makanya menyembah itu gerakan badan. Ada yang lebih tinggi dari gerakan badan, yang disebut dengan avodah atau bahasa Arabnya ibadah. Pengertian-pengertian itu kalian nggak tahu, makanya kalian dibilang nyembah Muhammad nggak sadar, menuhankan Muhammad nggak sadar. yang kali itu, Bang, karena bukan menyembah saya, Bang, tapi mengikuti, Bang. Apa yang kata Nabi Muhammad katakan, Bang. Oke, kalau misalnya Anda menjadi pengikut setan, melakukan perintah-perintah setan, taat, patuh, tunduk kepada setan itu, berarti Anda sedang beribadah, berbakti kepada setan apa kepada Allah? Allah, Bang. Nah kan, makanya kesimpulannya Allah tiada lain adalah setan. Gimana itu sesuai logika Anda gimana? Anda patuh sama setan, taat sama setan, makhluk sama setan, mengikuti kata setan. Berarti yang Anda sembah Allah apa setan? Yang Anda patuhi Allah apa setan? Allah. Nah itu makanya berarti Allah adalah setan. Udah, Bang. Udah kutuan. Udah, Bang. Belum, Bang. Udah kutuan. Itulah teman-teman ya. Jadi
Saya sangat paham karena saya sudah diskusi dengan orang Islam itu bukan 1-2 orang, ribuan saya udah diskusi. Dan semuanya kayak gitu, semuanya kayak gitu. Kalaupun ada 1-2 orang yang dia mengerti agama Islam, dia akan mengakui bahwa memang orang Islam itu bertuhan atau berrobkan Muhammad. Itu orang-orang Islam yang paham. Tapi orang-orang Islam yang paham itu malah dihujat. Yusuf P.I. termasuk orang yang mengakui bahwa orang Islam itu memang menjadikan Muhammad sebagai robnya. Begitu loh. Lawan-lawan debat saya itu mengakui. Kalau orang-orang awam gak mengakui. Saya kasih contoh nih di akun saya yang satunya. Jangan lupa follow akun saya satunya. Akun saya satunya ada di profil ya. Saya mengikuti satu orang dan itu juga akun asli saya. Follow yang itu juga. Nih. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Oh. Jadi akui. Jadi lawan debat saya itu mengakui bahwa agama Islam itu menjadikan mayat sebagai robnya. Gimana? Dan rob itu bahasa Indonesia dari rob itu ya Tuhan itu. Ya Tuhan, ya Tuhan sama itu. Sama seperti kata kurios itu di dalam Bible. Jadi jangan Anda kira bahwa kata Tuhan itu langsung, oh pencipta langit dan bumi. Belum tentu, bukan begitu pengertiannya. Suatu ketika dalam Injil ini juga pendidikan kepada orang-orang Kristen. Biar kalian kalau baca Bible itu paham. Suatu ketika datanglah Tuhan Yesus ke sumur Yakub. Di situ ada seorang perempuan Samaria lagi menimba air. Kalau Anda baca terjemahannya itu, perempuan itu bilang begini, Tuhan, Engkau tidak punya timba. Nah ini sering jadi guyonan ini. Tuhan gak punya timba katanya. Ini kalau yang baca gak ngerti maksudnya itu apa, memang kayak begitu. Kalau dilihat dari bahasa Inggrisnya itu Lord. Coba lihat bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggrisnya. Kalau orang Lord itu memang panggilan, kehormatan. Begitu loh. Atau kalau lihat bahasa Jawanya itu, Gusti gitu. Jadi Gusti itu sebuah kata, kosakata yang ditujukan terhadap seseorang yang dihormati. Gitu loh. Jadi makanya sering kata-kata orang bertanya, Yesus itu Tuhan apa manusia? Pertanyaannya sudah salah. Gitu. Itu sama itu kalau Anda tanya, Yesus itu Gusti apa manusia? Ya Gusti ya manusia ya sama. Gitu loh. Ketika orang memiliki jabatan dalam bahasa Jawa. Ketika orang memiliki jabatan. Orang Jawa itu memanggil raja yang duduk di tahta itu dengan kata-kata Gusti. Tapi memanggil yang di langit juga Gusti. Makanya kata itu kata sapaan sebagai bentuk penghormatan. Dalam bahasa Arabnya itu Rob. Sama Anda manggil yang di surga sana Robbi. Sama manggil Yesus juga sama Robbi. Sama itu dua kata yang sama. Dan Muhammad itu Rob kalian itu, biar kalian tahu. Yang memerintah umat muslim. Muhammad itu adalah orang yang memerintah umat Islam. Makanya orang Islam kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, ya itu ya Muhammad yang nyuruh. Nah. Yuk silakan. Anda kalau nggak paham agama, tidak paham istilah-istilah bahasa-bahasa, ya debat kusir jadinya. Ya, debat nggak karu-karuan. Saya sudah sering melihat yang seperti itu, yang Islam nggak ngerti, yang Kristen nggak ngerti, dua-duanya sama-sama nggak ngerti. Mereka lagi ngomong apa, mereka nggak ngerti itu dua-duanya.
Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Al. Ini Al ini kemarin kayaknya udah naik ini Al ini. Ya Al. Selamat pagi. Iya, anjing. Halo. Selamat pagi. Ya silakan nyalakan kamera Al. Halo. Iya. Halo. Al, ini Anda ini Muslim atau apa? Lebih tepatnya mualaf saya. Mualaf. Oh iya. Iya, dalam rangka apa gerangan Anda kemari ini? Begini kan, akhir-akhir ini kan saya sudah memang sering lah nonton apa debat agama ini kan tentang Kristen sama Islam. Dan Bang Edis juga kan sering juga bilang bahwa dalil-dalil atau yang disebutkan kepada Nabi Muhammad itu kan benar gitu. Apa yang diperbuat semasa Nabi Muhammad itu hidup. Tapi setelah saya dengar-dengar lagi dari ustadz-ustadz yang live juga itu katanya karangan aja katanya itu. Yang mana? Saya kasih coba berikan dulu kepada saya contoh Bang. Yang real apa? Contohnya satu. Yang katanya karangan itu apa? Kayak yang mana? Lupa saya yang bagian mananya itu. Kayak Bang, setiap ada orang Islam, Anda saya anggap masih orang Islam lah. Anda kan mualaf ya Bang ya. Setiap ada orang Islam, saya suruh nunjuk satu aja contoh. Bingung dia nggak tahu. Padahal banyak sekali Bang yang saya bahas tentang Muhammad. Muhammad sama Allah main lupa-lupaan ayat. Allah menurunkan ayat, terus Allah membuat Muhammad lupa, terus diganti lagi ayat yang mirip. Gimana? Terus Muhammad apalagi menyuruh seorang wanita menyusui pria yang bukan suaminya. Dan banyak lagi Bang. Coba sebutin apa satu coba. Yang Anda katakan karangan saya. kan kayak lupa lah, tadi malam lah saya nontonnya itu di live-nya Ustadz siapa itu yang bilang kalau misalnya setiap perkataan Al-Quran katanya, tapi Al-Qurannya itu karangan Bang Edi saja katanya gitu. Kayak seperti yang mana lah, lupa saya tadi malam. Nah kan lupa lagi. Atau gini aja Bang, Abang ingat-ingat dulu, catat. Nanti kalau udah ingat kesini lagi gimana? Oke lah. Nah gitu aja Bang ya. Tapi saya tanya dulu Bang, ini Abang ini jadi mualaf sudah berapa lama? 14 tahun. 14 tahun. Itu udah lama Bang, 14 tahun. Pasti gara-gara pernikahan, betul? Iya. Iya, nggak heran. Karena banyak Bang begitu. Banyak di sini perempuan-perempuan ya. Atau laki-laki juga cerita dia mualaf tuh karena pernikahan. Begitu. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti Abang naik lagi kalau sudah ingat. Terus nanti kita ngobrol lagi panjang lebar. Ya mudah-mudahan dengan obrolan-obrolan yang seperti ini nanti kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti Anda kembali ke jalan yang benar. Sembuh dari mempertuhan dan mengikuti anaknya Aminah. Gitu Bang ya. Nanti kalau udah ingat naik lagi Bang. Pakai nama yang asli lah Bang. Jangan pakai Al begitu. Saya kalau nama-nama begini jarang saya naikkan. Ini aja saya mau naikkan. Oke lah saya turunkan dulu. Nanti kalau ingat silakan Abang naik lagi. Gitu Bang ya. Nampaknya agak delay dia. Oke. Oke, saya turunkan Bang.
Ya itu ya teman-teman ya. Nih sekali lagi teman-teman ya, saya katakan ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Diskusi ya. Ketika orang Islam mengatakan, Oten, jangan kau tuhankan manusia Oten. Oten nyembah manusia, Oten salah sembah. Kalau orang Islam ngomong begitu, itu namanya dakwah teman-teman. Bahkan diciptakan lagu. Jangan kau tuhankan manusia. Ada lagunya. Dan itu kalau orang Islam yang ngomong namanya dakwah. Kalau saya yang ngomong, hei Islam, jangan kau tuhankan anak Aminah itu. Kenapa kau tuhanin anak orang itu Islam? Kalau saya ngomong begitu, seret. Seret dia ke kantor polisi. Penjarakan. Kenapa sih kalian mau menang sendiri? Masa kalian aja yang boleh ngomong gitu? Masa kalian aja yang boleh ngomong, jangan kau tuhankan manusia, jangan kau tuhankan Yesus. Masa saya nggak boleh, jangan kau tuhankan Muhammad? Jadi seluruh orang Kristen saya serukan kepada kalian. Kalau ada orang Islam bilang begitu, bilang sama mereka, kau yang jangan tuhankan Muhammad. Kalau dia bilang sama kita, jangan kau tuhankan Yesus. Yesus itu manusia. Balikin, jangan kau tuhankan Muhammad itu. Tidak ada yang diperbuat orang Kristen terhadap Yesus yang tidak diperbuat oleh orang Islam. Bahkan orang Islam memperlakukan Muhammad lebih-lebih daripada orang Kristen memperlakukan Yesus. Ada nggak orang Kristen yang minum kencingnya Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Orang Islam di dalam riwayatnya kencingnya Muhammad diminum. Gimana? Kencingnya diminum. Ada murid-murid Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus meludah, tangkap ludahnya. Ada begitu? Nggak ada. Muhammad ludahnya ditangkap. Ludah Nabi membawa barokah. Ludah Nabi. Ya. Bahkan kalau kalian lihat riwayat-riwayat dalam agama Islam itu, Muhammad itu udah lebih-lebih daripada dipertuhan. Udah lebih-lebih daripada dipertuhan. Gitu loh. Air bekas wudunya. Bekas wudhu Nabi. Dan bukan hanya Muhammad. Turunan-turunannya Muhammad juga digitukan sama orang Islam. Iya. Coba lihat Habib-Habib itu kalau ada orang Islam lewat. Cium tangan. Bekas cucian kaki. Barokah. Jadi kalau ada Roma Irama nyanyi, jangan kau menuhankan manusia. Balik sama mereka. Hai Muslim, jangan kau tuhankan manusia. Gitu. Ya, seperti itu. Gampang aja gampang. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Mahdir Muhammad. Ini dari tadi mau naik ini. Naik turun. Keluar lagi. Dipanggil kabur lagi. Nampaknya dia sudah pakai baju kesatria nih. Silakan. Mahdir Muhammad. Silakan nyalakan kamera Anda. Anda sudah pakai baju silat begini. Kalau Anda kabur-kaburan berarti... Bercanda bang. Ya, Mahdir Muhammad, silakan nyalakan kamera Anda. Aduh, sinyal ini dia teman-teman. Bang, kira-kira bisa nggak bang pergi ke tempat yang sinyalnya bagus? Lagi di kebun. Iya. Sinyalnya ada berapa di situ bang? Iya. Macet. Bang, sinyal Anda tidak bagus.
Kalau Anda mau diskusi, coba Iya, Pak, cari lagi. sinyal yang bagus dulu. Yang mau didengar nggak ada bang kalau kayak begini. Oke, nanti perbaiki sinyal dulu. Aduh, kita mau diskusi kayak begini. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Bunda Sahira. Ya, Bunda Sahira. Ya, selamat pagi Bunda Sahira. Selamat pagi. Ya, silakan Bunda Sahira nyalakan kamera Anda. Entah. Wah, jangan di-lipstikin Mana teman-teman. Ya, silakan. Ngapain juga di lipstikin? Enggak, saya tadi. Mau di lift? Saya tadi. Ya, Bunda Sahira, ini kenapa kamera Anda kok seperti ini? Apakah Kenapa? kameranya di zoom? Nggak tahu ini, orang tekan saja orang pun nggak tahu. Pantas orang Islam. Disum gimana? Ya udah, oke lah, nggak apa-apa lah, biarlah. Ini Anda ini kamera Anda tahu ini kenapa? Masa deket sekali begini? Jangan Ya memang saya dekat. ditempel-tempelin. Nggak ada loh. Nggak Ya tahu sudah, saya ya sudah, pakai nggak apa-apa lah. TikTok. Nah, Ya udah, itu. nggak apa-apa. Apa Nggak yang apa-apa. ada tuh? Nggak ada apa-apa tuh. Apa Coba yang agak jauh. ditempelkan? Nggak ada. Coba agak jauh sedikit bikin kameranya. Bunda Nggak Sahira. tahu. Alamak, Gimana? megang HP pun tak ngerti. Ini sudah tahun 2025, macam baru zaman keluar HP megangnya. Pegang HP pun salah. Gimana mau buatnya? Ya Namanya sudah, orang coba nggak tahu nyalakan juga. kamera dulu. Taruh sana 1 meter. Ya sudah, Jauh. coba nyalakan kamera. Jangan dimatikan kameranya. Itu kenapa ini? Kok diturunkan? Nggak ada, diturunkan. Nyalakan kamera dulu. Oke Saya lah, makanya baik, ada. belajar dulu pegang HP dah, belajar dulu. Saya masih ingat dulu, zaman dulu masih keluarnya HP. Tahu kan teman-teman? Masih HP Nokia 3315 dulu. Titulit. Ingat dulu kira-kira emak-emak zaman dulu. Mana ini? Tombol apa ini? Mana ini? Udah tahun 2025. Tahun 2025, masa Anda tidak tahu mana tombol? Aduh. Oke, kita kasih naik ada FR Pali. Ya, selamat pagi FR Pali. Silakan nyalakan kamera, Bang. Sudah ya? Oke. Ya, Bang FR Pali, apa Anda ini seorang muslim, Bang? Wah, masih muslim sampai sekarang, masih muslim. Muslim. Coba Bang, buktikan kalau Anda muslim. Coba baca salah satu surat dalam Al-Quran, surat-surat pendek saja. Oh, pendek aja. Silakan. Al-Fatihah aja lah. Kalau Al-Fatihah terlalu umum lah, Bang. Jangan Oh, Al-Fatihah, terlalu umum. Coba surat yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah nih muslim. Bang, saya ini sering menyadarkan umat Islam bahwasanya di dalam agama Islam itu mempertuhan Muhammad. Apakah statement saya itu salah atau benar, Bang? Kalau kita lihat sampai sekarang kan kebanyakan orang Islam kan mempertuhankan Muhammad. Apa perintah Muhammad dijalankan? Oh, iya. Nggak bisa mereka meninggalkan kata Muhammad. Sholat, ya sholat. Orang walaupun nggak tahu artinya. Sholat itu apa? Ikut aja pokoknya.
Nah, lihat itu kan, ya nih. Jadi, Tapi saya sampai sekarang masih jadi Islam karena saya jadi Islam itu banyak hal-hal yang enak. apa yang enak bang? Satu ya, kalau di tempat lain mungkin nggak bisa ya. Kalau di tempat kita kan bisa, nama berpoligami, jadi istri 3 gitu. Nah, ya. Bang, Ternyata alasan dia Islam biar bisa Benar. poligami. Oke, tapi kita nggak bahas itu bang. Tapi nikmatnya indah ya. Ya, nikmat mana lagi yang kau dustakan loh? Tapi bukan itu bahasan kita bang. nikmat yang Bahasan paling enak itu bang. Ya, oke. ya, bahasan kita itu adalah bagaimana menyadarkan saudara-saudara Anda seiman, sesama Muslim Anda, bahwa memang mereka itu atau dalam agama Islam itu memang mempertuhan manusia yang bernama Muhammad. Mereka itu gimana ya bang? Kalau mau dikasih sadar, mereka tuh tahu sebenarnya, cuman ya karena ada kepentingan, mungkin mereka ada kepentingan sendiri, jadi susah. Kalau orang sudah ada kepentingan di situ, susah. Ya kita bisa paling nggak orang-orang yang baru awam, orang-orang yang baru mengerti kan, yang ikut-ikutan agama kan, mungkin bisa. Cuma kalau udah ada kepentingan di situ nggak bisa. Banyak sih di Islam itu banyak kepentingan sih sebenarnya. Sekarang kan lagi musim kan keturunan Muhammad, sendalnya aja bayar kita mau cium, itu kan. Bekas sendal Nabi, bekas rambut Nabi. Keturunan itu kan, iya. Kan jadi banyak kepentingan, jadi susah. Ya paling nggak orang-orang yang baru itu kan, baru ikutan gitu. Kalau yang udah lama susah. Apalagi udah jadi pengurus ini susah. Iya. Mau menghancurkan kekuatan yang ada itu. Makanya kalau Islam itu kenapa kuat di Indonesia ya, mereka menterinya aja kan orang Islam, jadi kuat lah. Iyalah, menduduki pemerintahan. Ya. Makanya kalau orang Islam ya, orang Islam ini bang ya, dia mau buat pengajian di rumah pribadi aja bisa, tanpa ada surat, tanpa apa, udah bisa. Coba kalau orang Nasrani, terbuka, bergumul. Oke lah. Tapi gini, Bang Pali, saya ini cemas-cemas, harap-harap cemas Bang Pali. Nanti Anda digerebek ke rumah lagi nanti. Ya, saya kan masih Islam. Orang kan tahu saya kan masih Islam. Saya Islam, kegiatan masjid saya masih, walaupun nggak ngikut ritualnya, masih suka nongkrong gitu kan. Dibilang katanya nyamar konten katanya. Dia ini muslim bro, gimana bilang nyamar konten? Nah, kalau orang Islam, kalau kalian itu memahami, ya bisa terjadi kalian balik ke keyakinan. Tapi ya kalau kalian bisa menikmati apa yang diinin, ya netral kalian itu bisa. Kalau jujur ya Bang Edis ya, Adindaku, kalau saya mau ikut Kristen umpama ya, saya udah pelajari Yesus adalah jalan menuju kebenaran. Yesus mengajarkan benar katakan benar, salah katakan salah. Wah itu berat itu Bang, berat. Kita harus belajar jadi jujur, jadi apa, berat Bang. Cuma kalau di Islam boleh berbohong 3. Boleh berbohong. Berarti dia masih menikmati indahnya agama Islam. Sungguh nekat yang nyata. Benar Bang. Coba kalau kita di Kristen, nah, maka saya bilang orang-orang Kristen ada teman, kalau kamu sudah berani menceraikan istrimu, ya udah balik ke Islam aja. Di situ ada poligami loh. Nah, Kristen nggak boleh kalian. Oke lah Bang. Karena nanti saya takutnya nanti kalau banyak yang begini seolah-olah Muslim yang lain udah di ini nggak dikasih kesempatan naik.
Kita kasih dulu. Kita kasih kesempatan Oke, kepada oke. Bang ya, Bang ya. Sehat selalu, Adindago. Makasih Bang Pali, makasih Bang Pali. Saya turunkan Bang Pali ya. Ya, itulah teman-teman ya. Bang Pali itu dia mengakui itu bahwa agama Islam itu memang mempertuhan Muhammad. Cuman dia belum mau pindah ke Kristen, kenapa? Karena ajaran Kristen berat. Ya kan? Bayangin Anda jujur, bayangin Anda tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Bayangin. Nggak boleh membalas, bayangin. Kalau dalam agama Islam kan boleh bohong. Bohong masih boleh. Dalam 3 hal. Ya kan? Mencari istri-istri dengan harta yang boleh. Jadi dia sangat menikmati itu indah. Oke, kita kasih naik lagi ada Hafiz Muhammad. Ya, Hafiz Muhammad, silahkan nyalakan kamera Anda. Hafiz Muhammad. Ya, Bang Hafiz, Muslim Bang ya? Alhamdulillah Muslim Bang. Muslim. Kayaknya sudah pernah ini naik ke sini Bang. Belum. Baru Oke. ini saya nonton Bang. Oke. Ya Bang, jadi ini adalah forum diskusi antara Islam dan Kristen. Saya sebagai Kristen, ini membuka forum diskusi seperti ini. Saya mau tanya dulu Anda ini. Saya Islam Bang ya. Oke, saya mau tanya dulu nih. Apa gerangan Anda naik kemari ini ada apa? Yang video abang yang FYP yang saya itu satu, Islam menuhankan Muhammad. Islam menuhankan itu. Muhammad. Terus? Dengar ya? Dengar. Kedua, Satu-satu dulu Bang. Oh ya, siap. Oh coba apa satunya? Yang soalnya dua Islam itu menuhankan Muhammad itu udah sering. Yang satunya itu Islam ngajarin bohong. Nah, itu FYP itu Bos. Itu. Coba, apa yang Anda mau membenarkan atau membantah keduanya itu? Ya membantah keduanya Bang. Maksudnya saya nggak sepakat sama statement abang. Oke, tidak sepakat. Jadi apakah benar di dalam agama Islam itu dibolehkan boleh berbohong, terutama dalam 3 perkara? Betul, betul itu Bang. Terus apa yang Anda bantah? Oh, ini Bang. Mana? Contohnya kan yang 3 perkara itu adalah dalam peperangan. Contohnya begini, saya tanya abang ya, Bang, ini semisal ya, ada ibu abang dikejar-kejar begal, terus dikejar-kejar begal. Begal itu mau mengambil harta ibu abang sama mau membunuh ibu abang. Semisal ya Bang, Sebentar, misalnya itu nggak masuk akal ya. Coba jalan ceritanya gimana? Di kejadiannya di mana itu? Kejadiannya di mana? Coba, biar saya bisa meresapi. Semisal di daerah yang rawan, semisal seperti Lampung, semisal Bang. Oke ya, di Lampung. Itu dikejar, seret. Terus abang lihat di jalan. Abang lihat di jalan. Terus abang berhenti. Terus orang begal tadi kehilangan jejak ibu abang. Terus begal tadi lihat abang. Kamu tahu nggak ibu-ibu yang lewat tadi kemana? Padahal ibu-ibu tadi ngumpet. Kok bisa dia tahu kalau saya lihat ibu-ibu itu? Oh, dia tanya, makanya dia tanya. Dia nggak tahu kalau abang tahu atau tidak, makanya dia bertanya. Kamu lihat ibu-ibu itu tidak? Dia tanya Bang, tanya. Karena saya nggak tahu, siapa tahu itu Kira-kira polisi. abang... Dari mana saya tahu kalau dia begal? Siapa tahu dia polisi. Makanya itu kan dia bawa parang. Bukan masalahnya bawa cerita Anda ini terlalu ngada-ngada. Bukan itu yang dimaksudkan Muhammad yang boleh berbohong itu. Gini Bang, ya ini. Bukan, gini Bang. Saya kasih tahu. Yang saya belum selesai berdusta. Bang. Pertanyaan saya Bang. Oke, silakan. Udah dipotong dulu. Silakan. Terus abang jawab apa? Abang tahu kalau ibu abang lagi ngumpet.
Abang kira-kira jujur, itu ibu saya di situ, bunuh aja. Atau abang bohong? Enggak, masalahnya cerita Anda nggak masuk akal. Cerita Iya, Anda itu nggak pertanyaannya masuk adalah- akal. Orang yang nanya Gini, Wes. kepada saya ini apakah dia ngomong saya begal gitu? Dia ngomong gitu? Kok abang begal toh bang? Enggak, dia enggak ngomong dia begal bang. Enggak, ceritamu nggak masuk akal masalahnya. Jawab Dan aja, lagi Bang. pula Abang bukan kira-kira- itu yang dimaksudkan Muhammad, bukan itu. Abang kira-kira, yowes, yang dimaksud Nabi Muhammad adalah dalam peperangan nih, dalam peperangan. Itu bukan perkara yang demikian. Dalam peperangan, terus untuk mendamaikan dua orang dan menghindari rasa sakit istri. 3 hal. Bukan itu. Baik, saya tampilkan hadisnya. Jadi mereka ini Oke, teman-teman, tampilkan, silakan orang bang. Islam ini karena memang diizinkan boleh bohong, jadi mereka akan berbohong terus. Bohong dan bohong dan bohong dan bohong dan bohong untuk menutupi kebohongannya. Baik. Ya. Logikanya Saya akan gimana ya? tunjukkan. Saya akan tunjukkan ya. Bagaimana bunyi hadis itu sesungguhnya. Jadi bukan seperti yang Anda katakan itu, ngarang dari mana Anda itu karang-karangan halusinasi Anda saja. Coba Baik. bacakan wes, bacakan. Baik, kita tampilkan hadisnya. Bacakan. Sudah bohong ditutupi lagi dengan kebohongan. Baik. Ya lagian mana mungkin lah orang begal nanya orangnya, begalnya malah ditangkap polisi. Sekalian nanya polisi begalnya gitu. Bikin cerita kok kurang tanggung banget anehnya. Bilang begalnya ketemu polisi terus nanya sama polisi, "Pak, lihat ada orang sini nggak?" gitu. Ada aja cerita. Polisinya mabuk bang kalau ditanya gimana Baik, bang ini? saya tanya ya, saya tampilkan ya. Ini hadisnya. Saya berbesar. Ibnu Syihab berkata, "Aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali 3 perkara." Jadi Muhammad itu mengizinkan boleh bohong dalam 3 hal. Apa itu? Dalam peperangan. Sudah? Oke. Kemudian mendamaikan orang yang berselisih. Dan perkataan suami pada istri atau istri pada suami. Betul kan kata saya? Terus di mana perkara yang Anda? Coba contoh dalam peperangan. Sebentar bang, sebentar. Gini bang. Tenang dulu. Tadi Contoh kan ya, Anda sudah dalam bicara. peperangan. Sekarang boleh gantian Semisal saya nih, bicara. Bang, saya tanya. Sebentar. Ini dalam peperangan nih. Oke, dalam peperangan. Dalam Di sini peperangan. tidak dikasih contohnya. Nggak dikasih contohnya di sini. Contoh. Di dalam peperangan dibolehkan berdusta. Kalau Anda ngarang, saya juga bisa ngarang. Contoh. Muhammad misalnya melihat ada emas di sana, dikantongin sama dia. Dia bilang, "Oh enggak, saya nggak ada emas." Kalau cuma ngarang-ngarang, ini nggak dijelasin bang. Cuman dalam peperangan doang. Anda nggak boleh sebentar bang. Gantian dulu, gantian. 3 itu sudah hafal saya. Kalau Anda boleh berhalusinasi mengenai cerita mengenai peperangan ini, karena hadis sendiri kan tidak bisa dijelaskan, tidak dijelaskan hadis ini. Nah kemudian mendamaikan orang yang berselisih. Dan ini yang terakhir nih, perkataan suami pada istri atau istri pada suaminya. Contoh bang, saya kasih contoh. Saya balik dulu kamera saya, nih. Oke. Saya balik dulu kamera saya. Misal saya seorang dai ini, seorang pendakwah, ya. Saya berdakwah. Contoh rumah saya misalnya di Jakarta. Saya berdakwah ke Medan. 2 minggu lamanya saya berdakwah di sana. Saya di sana ngambil istri lagi, tapi saya telepon istri saya, enggak. Saya enggak menikah lagi, Mama. Saya tidak menikah lagi. Itu Ya, boleh. Itu logikanya, Bos. Kok Bukan begitu? itu. Konteksnya Gimana ini ya, Bang, konteksnya? itu ya. Konteksnya boleh bohong istri itu dicontohkan seperti ini. Di mana ada hadisnya, contohnya di mana?
contohnya itu itu karang-karangan diterangkan. Anda. Kenapa hanya Anda yang boleh mengarang, saya nggak boleh? Kan abang ngarang, saya ngomong disuruh ngomong terus dikira ngarang dan nggak boleh ngarang. Gini loh, saya Bukan, nggak justru ngarang, Bang. Ada saya datanya, itu Bang. mengarang. Karena Enggak, Anda udah, tadi jangan bahas sudah itu. mengarang juga. Oke. Kamu pakai referensi itu ya. Itu ya. Sudah, tadi dibalik lagi. Kamu baca dengan baik-baik. Kalau kamu pakai referensi itu. Oke, Tidak. apakah hadisnya ada contoh-contohnya? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Hadis kamu- itu hanya titik di situ, betul? Betul. Nah, Kamu kalau baca, Anda kamu bikin baca, udah contoh-contoh hadis itu. mengenai Bang, istri ya. masak. Kan ini Gimana istri kok saya masak. nggak- Kemudian Kalau masakannya ngomong ya kurang satu-satu enak, terus lah. suami bilang pura-pura enak, gitu kan? Kalau ngomong satu-satu lah, Bos. Ya, Masa silakan. Kamu ngomong terus. Ya, silakan. Gini, hadis itu diperbolehkan berbohong dalam 3 hal. Oke, saya hafal semua sebenarnya. 3 hal itu, 1, ketika ada 2. 3 dalam peperangan, gitu kan? Semisal nih Bang, kamu jujur sama lawan musuh kamu, Israel jujur sama Palestina. Kalau kelemahan saya adalah ada di dalam ini. Itu namanya apa? Sudah. Tolol atau bohong? Sudah? Itu namanya jujur atau tolol? Sudah, bisa saya Itu jawab? namanya tolol, Bos. Semisal ada Yang orang tolong lagi itu berantem. ceritamu. Itu dalam peperangan, Bos. Ini Udah, ada orang bisa saya berantem jawab? nih. Ada orang berantem, ya. Satu-satu dulu, yang itu dulu. Oke. Satu lagi. Kamu tadi nggak baca Jangan lengkap. dulu yang perang tadi itu, yang perang itu. Oke, silakan, coba. Baik, ceritamu itu yang saya bilang dalam tanda kutip, maaf nih, tulul. Kenapa ceritamu tulul? Dalam rangka apa dia ngomong? Kelemahan saya adalah ini. Misalnya saya sama kamu mau bertinju nih, mau berkelahi. Terus saya bilang sama kamu, kelemahan kami adalah begini. Siapa yang ngomong begitu, saya tanya? Ada kayak begitu, ada. Nah itu namanya, Bos. Itu namanya jujur dalam peperangan, Bos. Iya, Makanya maksud dalam saya motivasinya berbohong, apa Bos. dia ngasih tahu itu? Aduh, nggak paham ini. Makanya itu dalam peperangan itu nggak boleh kayak gitu jujur. Malah Bukan justru masalahnya aduh, ceritamu itu bunuh yang diri ngawur, Anda, yang Bos. ceritamu yang mengada-ngada. Sekarang saya Aduh. tanya, oke, kita kasih contoh misalnya perang antara taruhlah misalnya Majapahit lawan Demak. Dalam rangka Oke. apa Majapahit ngasih tahu ke Demak? Hai Demak, Ini kelemahan ini ya, kami adalah ini ini. lagi ngarang Saya lagi tanya ya. motivasinya apa? Jujur. Mau jujur? Kan Emang ajaran wajib kamu ngasih jujur. tahu gitu? Wajib ngasih tahu? Kan ajaran kamu yang suruh jujur katanya, nggak boleh bohong. Berarti wajib ngasih tahu. Berarti boleh jujur, berarti gini. Oh, baik. Berarti kalau jujur menurut Anda, saya harus datang kepada Anda, ini password M-banking saya. Kemudian Iya ini dong, kan ajaran itu. kamu jujur, harus jujur, Bos, ajaran kamu. Ya kamu harus jujur sama saya, ini password MBA saya. Jadi Nah, menurut ya. Anda, seseorang yang jujur adalah seseorang yang memberitahu apapun yang ada pada diri saya ke Anda gitu. Ya betul, begitu. Iya, makanya kamu masih Islam. Kan sudah gini aja satu yang kedua. Senang. Ini teman-teman betapa parahnya mereka. Begini. Pertama, dalam rangka apa saya kalau jujur itu saya harus memberitahukan password PIN saya sama Anda. Saya harus kasih tahu ini. PIN ATM saya adalah sekian. Saya beritahu. Itulah tandanya bahwa saya jujur. Itu definisi Dalam koplak rangka- macam apa? Nah itu makanya ajaran apa Anda itu jujur dalam semua hal. Kan goblok. Jujur dalam semua hal. Itu gimana Yang dimaksud itu? jujur itu bukan itu, botol. Yang dimaksud jujur itu Makanya contoh. kata Anda harus jujur dalam semua hal, nggak boleh bohong. Ya, semua hal itu harus jujur juga itu. Dengar. Orang yang sedang berperang, A, B berperang. Tidak wajib si A ini memberitahu rahasianya. Begitu juga
orang yang jujur tidak wajib memberitahukan nomor PIN ATM-nya kepada temannya. Dari mana kalau jujur berarti wajib memberitahukan nomor PIN-nya? Anda ini punya otak macam apa sih? Makanya ajaran Anda itu jangan terlalu menjunjung tinggi kejujuran. Iya, makanya saya bilang karena kalian memang sudah, karena Tuhan kalian adalah Muhammad, makanya kalian memang seperti ini. Ini Gimana Anda ini? jujur seperti Nih, itu? saya kasih contoh. Ketika ada orang tanya sama saya, berapa nomor PIN ATM kamu? Saya tidak menjawab dan saya tidak memberitahu. Saya nggak perlu bohong. Kamu berarti. Kamu kan harus jujur katanya ajaran kamu. Saya tidak perlu memberitahu dan saya tidak perlu bohong. Kamu harus jujur. Mana dia ini? Mana ini? Coba. Sudah baca lagi Bang. Baca itu loh, baca lagi. Saya. Gimana? Itu yang kamu itu. Tenang, biar saya selesaikan. Nih, saya kasih tahu. Dibaca. Ketika dibaca. saya tidak memberitahu nomor PIN ATM saya tidak bohong. Tapi kalau saya mengikuti ajaran agama Islam, PIN-nya harusnya 1, 2, 3, saya bilang 4, 5, 6. Berarti saya bohong. Ujung-ujungnya malah kepala saya yang ditembak. Mana kamu? Jadi saya bilang kalian itu memang sudah dibolehkan berdusta. Akhirnya kalian akan menghalalkan segala cara untuk membenarkan dusta itu. Terus ini kejujuran yang akan menghancurkan. Tenang nih. Kemudian masalah yang kedua. Masalah suami dengan istri boleh berdusta. Betul? Suami boleh berdusta kepada istrinya, istri boleh berdusta kepada suaminya. Betul? Tidak semua konteks ya. Mau dipelintir lagi hadisnya. Bentar. Saya tampilin aja Arabnya ya. Sebentar, saya tampilin Arabnya. Supaya kamu lihat di situ ada nggak konteksnya dalam bahasa Arabnya itu. Nggak ada, ngarang. Coba tampilin Arabnya apa? Baik. Saya tampilkan ya. Kita tampilkan Arabnya, hadisnya. Sebentar. Hadis. Apakah di situ ada seperti yang Anda karang-karang itu? Enggak ada. Bohong saja Anda ini. Bentar ya. Ini enggak ada Arabnya sebentar. Saya cariin yang ada Arabnya ya Bang ya, sabar. Nah, ini dia ada Arabnya nih. Saya balikan. Baik, ini ada Arabnya ya. Baca. Bisa baca nggak? Kamu bisa baca? Bisa dong. Baik, coba carikan saya di sini yang Anda katakan seperti yang Anda contohkan. Untuk mencari ini nih, demi mendamaikan pihak yang berselisih apa coba nih, carikan. Di sini kan terjemahnya begini, Ummu Kulsum binti Ubad dan seterusnya. Di antara para wanita berhijab bersama kali dan seterusnya mendengar Rasulullah bersabda, tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan di antara pihak yang berselisih. Mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik demi mengadakan dan seterusnya. Aku tidaklah mendengar suatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya, kecuali pada 3 perkara, peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri atau istri pada suami. Ini tanda kurung, ini tambahan ini. Makanya dibikin tanda kurung. Jadi menurut Muhammad, istri bohong sama suami bohong sama istri, ya nggak apa-apa. Karena tahu nggak Anda, Muhammad punya uang 40 miliar, tapi istrinya minta duit nggak dikasih. Gimana Anda ini? Anda tahu Muhammad punya duit 40 miliar, tapi istrinya minta belanja nggak dikasih. Malah dicekek sama ini, sama mertuanya. Katanya agama Anda menjunjung kejujuran. Kok Anda seperti ini ya? Seperti ini katanya. Aduh. Luar biasa Anda ini. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang terlambat. Arabnya tadi dong. Lagi dong, kok udah? Kan belum selesai tadi Arabnya. Hafiz, saya sarankan Anda belajar dulu.
Belajar dulu Anda. Kalau Anda Ini sudah nggak bisa belajar, debat ini orang ini. baru kita bisa diskusi. Kalau debat itu ya yang satu-satu lah. Kamu argumen apa, saya argumen apa, nanti kamu jawab, saya Baik. jawab. Itu dikatakan bahwa suami Dan kamu boleh dari berbohong tadi kepada gak istri, betul? berargumen, bos. Kamu dari tadi hanya nyeleweng, melintir hadis. Suami dilintir. boleh berbohong kepada istri, betul? Dalam hal apa? Nggak ada di situ dalam hal apa. Kan kamu yang tolol, kamu yang nggak tahu. Dia udah mulai nggak kejar-kejar ada dia. itu karena kamu nggak tahu. Makanya kamu Hafiz, ngomong nggak ada. di hadis itu ada nggak dalam perkara apa? Loh, kamu tahu nggak? Hadis itu bisa dipahami dengan apa? Tolol kamu nggak tahu. Harus bisa Hadis dipahami itu dengan harus pelintiran, dipahami kan? dengan apa? Saya tanya. Dengan pelintiran. Cara memahami hadis itu Dengan harus pelintiran. dipahami dengan apa? Dengan pelintiran. Goblok. Loh kan? Aduh. Loh, memang dengan Masa- pelintiran. Kalau hadisnya dibilang Hadis boleh harus- berbohong kepada istri. Kalau hadis, memahami maksudnya hadis, tidak itu boleh harus berbohong kepada menggunakan istri. otak yang nggak nyari gift. Syaratnya, Nih, saya tampilkan kalau Anda, memahami hadis, apakah berbohong satu, itu adalah harus ciri-ciri menggunakan otak ciri-ciri nggak yang nyari dimaksudkan gift, oleh bos. Al-Quran sebagai orang-orang Kamu yang kan tidak nyari beriman, gift ya. otaknya kan. Nih, Itu nggak bisa perhatikan. memahami hadis. Ini omongan dilarang. Muhammad akan bertentangan dengan omongan dia sendiri. Saya tampilkan teman-teman. Lah, Lihat ya. ayo lagi. Lihat. Apa? Jadi Muhammad ini teman-teman nggak bisa dipegang omongannya. Perhatikan. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila diberi amanat, ia berkhianat. Apabila bicara, ia dusta. Ya nih. Jadi Muhammad ngomong, tanda-tanda orang munafik apabila bicara dia dusta. Nah Muhammad yang sama, boleh berdusta. Terus. Makanya teman-teman, ngikutin Muhammad ini Gimana itu? teman-teman. Arabnya mana coba itu Arabnya? Arabnya Oh. yang itu mana coba? Saya teruskan lagi. Loh Arabnya ada. mana? Ini nih. Tidak ada perangai yang paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam daripada dusta. Bacanya aja kayak gitu. Ini loh. Nggak jelas Tidak ada ini. perangai yang paling dibenci Rasulullah daripada berdusta. Tapi dia ngajarin berdusta. Nah. Gimana kamu? Berarti gimana berarti? Hadis riwayat Berarti Ahmad, Islam Al-Bazar, melarang dusta Ibnu atau Hibban, enggak? Al-Hakim. Muhammad yang benci berdusta, dia ngajarin berdusta. Tadi kamu kan baca yang diperbolehkan tadi apa? Yang 3 hal tadi, tidak ada kebohongan ketika seorang mendamaikan kan? Orang Oke. yang mendamai. Apa definisi bohong? Saya tanya dulu, definisi bohong itu apa? Definisi bohong adalah sesuatu yang ketika jujur maka akan membahayakan. Itu namanya Bukan itu definisi bohong. Definisi kamu bohong itu adalah merupakan kebohongan sebuah pernyataan tekstual. yang Kamu itu tidak cuma sesuai tolol. dengan kenyataan. Setuju? Ya nggak gitu dong. Definisi kami bohong itu beda dengan Anda. Coba kamu jelaskan Gimana kepada saya sih apa Anda? definisi bohong. Kalau kami ya, kami Islam, definisi bohong adalah kami kaum kontekstual, nggak tekstual seperti Anda. Kontekstual. Ditanya Bohong definisi adalah bohong malah definisi bohong. Nah ini sesuatu yang ketika jujur maka akan membahayakan. Maka Nah, ini makanya bohong. bohong Makanya dalam ketika agama 3 Islam hal itu, nanti dulu kebenaran dong. dalam agama Islam itu ya dusta Tadi itu. udah ngomong. Contoh, kalau mereka jujur, Kelihatan salah mereka ini mengakui kayaknya. menyembah Muhammad, bubar agama Islam. Makanya Iya, tidaklah orang berbohong takut salah orang sama- Islam yang orang takut pura-pura kalah itu mengatakan kelihatan, tidak Bos. menyembah Muhammad. Ini orang takut kalah debat itu sudah Sungguh kelihatan. nekat yang Itu nyata. begini. Coba satu-satu coba, satu-satu. Kita Jelas definisi berbohong Debat. menurut Wah, jelas Anda gimana? adalah mengatakan sesuatu yang kalau Kamu itu jujur jelas, mendapat masalah kan nggak gitu kan? jelas, bos. Makanya nggak jelas kayak gini. Apa ini? Padahal Aduh. definisi bohong yang benar bukan itu. Definisi bohong adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh,
Contoh. Itu yang kamu salah. Misalnya. Itu yang kamu salah. Di dalam air, di dalam ini. Gelas ini kosong. Tapi ketika saya katakan berisi, itu bohong. Karena saya mengeluarkan satu statement yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah sekarang, menurut Muhammad, perkara apa yang paling dibenci oleh dia? Debat lah, ayo debat dulu tadi. Kok kamu melintir? Menurut Muhammad perkara apa yang dibenci oleh dia? Ini belum selesai, kamu ke sana lagi. Belum selesai. Ini, saya bahas ini. Menurut Muhammad perkara apa yang dibenci oleh dia? Semua bos. Gimana nih? Debat ya, debat yang fair. Satu. Iya, perkara apa yang dibenci oleh dia? Apa? Bohong. Bohong. Oke. Muhammad membolehkan bohong nggak dalam 3 hal? Dalam 3 hal itu, kamu baca lagi tadi, tidak disebut pembohong. Berarti tidak disebut berbohong orang yang berbohong. Makanya ngomong sama Muhammad harus menghilangkan akal sehat. Tidak disebut berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Tidak disebut berbohong orang yang berbohong dalam keadaan kepepet. Makanya Muhammad debat kok kayak gini dah. Orang yang berbohong tidak dikategorikan berbohong kalau dia kepepet, kata Muhammad. Jadi menurut Muhammad, tidaklah maling orang yang maling dalam keadaan beriman. Tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Ini gimana? Makanya saya bilang, berhenti kalian dari ngikutin orang seperti Muhammad. Kalian juga berhenti menyembah tiang, menyembah salib. Itu apa? Gak ada nyalanya, bos. Menyembah salib. Yang bersihin kalian. Coba. Masa Tuhan mati? Gini. Masa Tuhan disalib? Baik, sebentar. Gini. Coba kamu tunjukin di gereja saya ada orang nyembah tiang. Kalau ada, saya terjun dari Ka'bah. Ya kan? Itu banyak itu, rumah-rumah, ada patung, ada salib. Itu apa itu, bos? Orang ada yang patung, punya ada salib. mana nyembah barang mati itu, bos? Coba yang saya tanya, kalau kamu ke gereja saya atau ke gereja orang-orang Kristen lah, coba tunjukin di situ ada orang Kristen nyembah tiang, mana? Itu, kamu itu nyembah tiang. Itu. Kamu udah, nyembah kamu kebodohan dulu. Nyembah kejujuran. Kejujuran yang sampai kehancuran. Nyembah tiang. Ya teman-teman, saya harus menjemput lagi. Ya, seru ya. Seru dong. Teman-teman, saya harus menjemput dulu. Jadi kita sudahi dulu acara kita. Jangan lupa pantengin ntar malam. Jangan lupa follow akun saya ya teman-teman ya. Follow akun ini ya teman-teman. Supaya nanti kalau waktu saya live tidak ketinggalan ya. Nah teman-teman, seperti biasa ya. Kalau saya menutup acara, jangan langsung lari dulu. Teman-teman, saya katakan sekali lagi. Teman-teman, kita ada program untuk mendirikan rumah apologet di sini teman-teman. Karena sampai hari ini kita belum ada rumah apologet. Di TV belum ada rumah untuk berapologetnya teman-teman. Ya, jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, kepada teman-teman yang suka kepada channel Edis TV dan ingin supaya Edis TV on air terus-menerus mengudara, teman-teman bisa. Caranya, saya ganti caranya ya teman-teman ya. Karena sudah saya hilangkan tautannya di profil. Karena tidak bisa diklik. Caranya teman-teman bisa mensupport saya di yang ada di sini teman-teman. Yang ada di layar ini. Sebentar. Nah itu dia. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Screenshot layar ya. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih. Teman-teman bisa mensupport, membantu saya Edis TV dalam hal mendirikan rumah apologet di sini. Jadi ada kolektenya teman-teman ya. Kalau dikasih kolekte jangan lari gitu. Ya teman-teman. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa support, tangkap layarnya di situ. Silakan. Bagi teman-teman yang belum sempat lihat HP, silakan cepat lihat HP. Nah, karena sebentar lagi akan saya tutup nih.
Bagi teman-teman yang di YouTube ya, teman-teman bisa juga menangkap layar yang di YouTube. Silakan screenshot. Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih. Saya ucapkan makasih teman-teman yang memberikan gift. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang telah mensupport. Semoga teman-teman akhir dari tahun ini kita sudah mendirikan rumah Apologet dan kolektor rumah Apologet sudah kita tutup ya di akhir tahun ini mudah-mudahan. Oke, saya rasa itu saja teman-teman karena saya harus menjemput dulu. Kita semoga berjumpa lagi di acara nanti malam Edis TV. Jangan lupa terus pantengin saya. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang gak sempat nonton, bisa nonton di YouTube saya. Silakan teman-teman bisa mampir ke sana. Makasih juga Bang Aman, makasih. Oke.